Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan doa saya roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna. Hari ini tentu harus dimulai dengan sukacita. Amin. Kalau kita bangun pagi dengan hati yang kehilangan sukacita, maka sepanjang hari ini ya saudara akan terbawa, energi negatif itu akan terus terbawa. Bukan cuma sukacita tapi juga mengucap syukur. Haleluya. Karena kalau kita tidak sukacita, kita tidak bisa mengucap syukur. Dan Alkitab menegaskan di Amsal berapa itu ya, orang yang berkeluh kesah, hari orang berkeluh kesah itu buruk semuanya. Nah, jadi tidak ada hari baik bagi orang yang suka berkeluh kesah, bersungut-sungut, ngedumel ya. Jadi hari ini dimulai dengan sukacita dan tentu kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun situasi keadaan yang saudara hadapi, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu bagian kita, bagian Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Amin. Sebelum kita masuk ke dunia kerja kita, kembali kita mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dengan penuh kerendahan hati dan penuh sukacita di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami sampai saat ini. Kami telah menerima mujizat, yaitu kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan kami bisa berdiri, kami bisa melakukan aktivitas. Dan sebelum kami melakukan pekerjaan kami yang banyak hari ini, kami mau datang kepada Tuhan. Dan karena itu kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga semangat untuk kami bekerja dan menyelesaikan segala apa yang bisa kami lakukan di hari ini. Kami lakukan untuk Tuhan. Kalau kami bekerja, kami bukan bekerja kepada manusia, tapi kami bekerja untuk Tuhan sehingga upah kami daripada Tuhan. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan 22 cukup panjang ya. Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ayat 15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Oh, rupanya Paulus sudah pergi ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 18, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ayat 19, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Jadi dia melakukan semacam penelitian ya. Bukan mimpi, bukan datang di satu tempat lalu kemudian ngaku-ngaku begitu, ini halu ya. Jadi Rasul Paulus bukan sedang halu ya,
Ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Oh, kekristenan di sana. Ada ajaran-ajaran para rasul ya. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ya, jadi sudah ada jemaat-jemaat loh. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara, saya mau katakan bahwa kekristenan itu adalah perubahan hidup. Amin. Katakan, kekristenan adalah perubahan hidup. Jadi kalau engkau sudah jadi Kristen, engkau belum berubah hidupmu, masih seperti hidup yang lama, ya kan? Maka engkau belum bisa dikatakan sebagai seorang Kristen. Haleluya. Kristen itu adalah cara hidup. Amin. Kekristenan atau Kristen itu adalah sebuah predikat yang diberikan oleh orang luar kepada murid-murid yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu, ayat 23 dikatakan begini. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Kita tahu Paulus ini lahir di Tarsus, sebuah kota yang terkemuka di zaman itu di wilayah Kilikia. Nah, sebelum bertobat, Rasul Paulus memiliki nama Saulus. Ia menjadi bahan pembicaraan atau yang disebut dengan istilah umum buah bibir, begitu ya. Jadi buah bibir orang-orang pada zamannya. Mengapa? Karena perubahan hidupnya yang sangat boleh dikatakan radikal, sehingga menimbulkan kekaguman banyak orang. Dari yang dahulunya adalah penganiaya jemaat, kemudian berubah menjadi berkat bagi jemaat. Perubahan ini pun diakui sendiri oleh Rasul Paulus. Galatia 1 ayat 13, di ayat 13 dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Saudara, perubahan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus ini bukan karena kekuatan dan gagah sebagai manusia, melainkan karena jamahan kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus menjadi teladan hidup, saksi hidup dari pekerjaan Roh Kudus yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan sendiri di dalam hati manusia. Pengalaman hidup bersama Tuhan yang mengubah hidupnya ini yang membuat Paulus dapat berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Inilah kuasa firman yang terkandung di dalam Injil yang merubah hidup manusia. Karena firman Tuhan berkuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu saudara bisa lihat di 2 Timotius 3:16. Bapak Ibu, jika seorang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, hidupnya pasti akan berubah. Perubahan hidup inilah yang akan memuliakan nama Tuhan karena menjadi saksi yang hidup. Bapak Ibu, kekristenan yang sesungguhnya adalah proses perubahan hidup. Kali lagi saya tegaskan, kekristenan yang sesungguhnya adalah perubahan hidup. Maka kalau engkau ingin berubah, engkau harus jadi Kristen. Amin. Dari yang jahat menjadi baik, harus jadi Kristen. Kalau nggak jadi Kristen, waduh, saudara, jahat bertambah jahat dan semakin jahat. Nah, karena itu kalau ada orang Kristen, dulu misalnya sebelum dia sungguh-sungguh mengikuti Yesus, misalnya dia glamor, ya dia boleh dikategorikan manusia duniawi, tapi masih peduli begitu ya, dan penuh kasih, kok itu hilang ya, tidak peduli, bahkan suka menghakimi. Nah, ini perlu dipertanyakan nih. Haleluya. Ya pasti itu bukan Kristen. Suka menghakimi, ya pelit, ya kan, ya, suka omongin orang, ya kan. Nah, itu pasti bukan Kristen, karena tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Jadi orang Kristen yang tidak pernah berubah adalah orang Kristen yang mati rohaninya.
Nah, persoalannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berubah? Firman Tuhan berkata begini di dalam Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jadi orang lain yang menilai. Bukan kita yang bilang, oh saya baik. Saya ini mengasihi loh. Saya baik loh. Bukan itu sudah. Orang lain. Orang yang tidak mengenal engkau. Ya kan? Jangan sampai saudara ada seorang pembantu bilang begini kepada orang lain mengenai majikannya. Nyonya itu kalau di gereja, wow, luar biasa baik. Bahkan lebih baik daripada malaikat. Tetapi nyonya kalau di rumah, wow, lebih jahat daripada setan. Wow. Memang ya seringkali orang di rumah itu kesetanan ya. Kalau di gereja mah nggak ada orang yang kesetanan. Kalau di rumah orang bukan pasti ya, bisa terjadi orang di rumah di luar gereja lah kesetanan. Sampai-sampai setan itu marah, protes, ya kan? Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya datang ke gereja, kok sesudah keluar gereja mereka kesetanan. Tidak ada perubahan. Setan protes, kenapa? Setan saja, kalau dia jadi setan, ya setan. Tidak pernah jadi keoranan gitu. Benar nggak Bapak Ibu ya? Setan itu selama-lamanya setan. Makanya dia protes, kami ini ya tetap setan. Tidak pernah kami menjadi keoranan. Iya kan? Heran dengan orang. Banyak orang datang ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi nggak pernah berubah. Malah sesudah itu kesetanan. Nah karena itu saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berubah? Amsal 27 ayat 2 tadi ya. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara di gereja seperti malaikat, tapi kalau di luar gereja kesetanan? Haleluya. Nauzubillah min zalik. Bagaimana dengan saudara? Perhatikan pembicaraan apa yang disampaikan oleh orang lain buat atau tentang hidup saudara. Pembicaraan yang positifkah atau yang negatif? Apakah kita dapat berkata seperti Paulus di Galatia pasal 1 ayat 24, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara, orang Kristen yang benar hidupnya menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Amin. Mari kita pikirkan hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan supaya kami harus selalu mengevaluasi hidup kami. Kami perhatikan bagaimana kami hidup, sebab kekristenan adalah perubahan hidup. Berkati seluruh sahabat Galilea yang selalu stay di channel ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua mengalami perubahan hidup. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati keuangan kami, pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini dalam tugas kerja kami. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat yang kami alami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang
kerajaan